Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan sesi ini adalah lanjutan dari sesi 3 atau pada perkuliahan ketiga yang membahas tentang landasan dan prinsip penggunaan media pembelajaran. Pada video tadi kita sudah menyaksikan atau mendengarkan tentang landasan penggunaan dan pemilihan media pembelajaran. Sedangkan pada video kali ini kita akan lebih fokus untuk membicarakan prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Baik, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip penggunaan media pembelajaran ini yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa tidak ada satu media yang unggul untuk semua tujuan. Prinsip ini mengarah kepada perlunya memperhatikan karakteristik peserta didik sehingga penggunaan media untuk tujuan yang berbeda itu membutuhkan media yang berbeda. Sekali lagi, bahwa tujuan-tujuan yang kita kembangkan di dalam rencana pembelajaran itu menuntut kepada guru untuk memilih dan menggunakan media. Jadi prinsip penggunaan media yang pertama, tidak ada satu media yang paling unggul untuk semua tujuan. Dari prinsip ini memungkinkan guru, memungkinkan pendidik untuk menggunakan media yang variatif, yang beragam pada satu pertemuan. Tidak hanya menggunakan satu media, tapi bisa jadi menggunakan beberapa media pada satu sesi pertemuan pembelajaran. Di prinsipnya, tidak ada satu media yang unggul untuk semua tujuan. Yang penting yang diperhatikan di sini adalah pertama, apa tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya, kemudian media apa yang cocok untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, karena tadi setiap tujuan pasti dapat dicapai dengan menggunakan media tertentu. Nah, kemudian prinsip yang kedua, ya, bahwa media adalah bagian integral dari proses belajar mengajar. Nah, maksudnya bahwa media bukan sekedar alat bantu mengajar, tetapi media ini merupakan bagian yang penting, bagian yang menyatu dari sebuah proses belajar mengajar. Bagaimana dulu disampaikan, tidak ada satu proses belajar mengajar atau proses pembelajaran yang tidak menggunakan media pembelajaran. Sesederhana apapun proses pembelajaran yang dilakukan oleh manusia, itu pasti menggunakan media pembelajaran. Sehingga pada prinsip yang kedua ini disebutkan bahwa media adalah bagian integral dari proses belajar mengajar. Tanpa media pembelajaran, tidak pernah terjadi pembelajaran. Dan kita masuk ke prinsip yang ketiga. Media apapun yang digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan peserta didik belajar. Jadi, prinsip ketiga ini mengingatkan pada kita bahwa penggunaan media pembelajaran bukan untuk mempermudah mengajar, tetapi untuk mempermudah belajar. Tentu objeknya beda di sini. Kalau mempermudah mengajar, maka yang jadi objeknya adalah guru, sedangkan kalau disebutkan untuk mempermudah belajar, maka objeknya adalah peserta didik. Sedangkan disebutkan bahwa media apapun yang digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk mempermudah belajar. Ini pun nanti dijadikan kriteria ketika mengevaluasi penggunaan media. Apakah media itu mempermudah
belajar atau hanya mempermudah mengajar. Nah, jadi ingat bahwa sasaran akhirnya adalah untuk mempermudah belajar. Prinsip berikutnya adalah penggunaan berbagai media dalam satu pembelajaran. Ini terkait juga tadi dengan prinsip pertama. Nah, penggunaan berbagai media dalam pembelajaran ini eh, memungkinkan peserta didik dengan variasinya. Maksud variasi itu karena kita ada dalam satu kelas dengan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda, maka penggunaan berbagai media pembelajaran itu untuk eh, melayani peserta didik yang auditif, peserta didik yang visualis, peserta didik yang kinestetis. Dan perlu disadari juga bahwa penggunaan media pembelajaran itu bukan sekedar selingan. Jadi betul-betul penggunaan media pembelajaran itu dijadikan sebagai bagian yang eh, integral tadi ya, bukan hanya pengisi waktu. Nah, jadi penggunaan media pembelajaran itu tidak diasumsikan untuk sekedar mengisi waktu kosong, tapi betul-betul untuk menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Juga bukan hiburan. Ya, karena kadang-kadang ada menampilkan video untuk apa? Untuk hiburan. Tidak seperti itu. Media pembelajaran tidak seperti itu. Artinya bukan hiburan. Nah, jadi kalau begitu untuk apa? Penggunaan berbagai media dalam pembelajaran ini menyatu dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Sehingga penggunaan berbagai media ini akan mengarah kepada harus ada media-media auditif, media-media visualis, media-media yang multimedia itu akan lebih mendukung terhadap eh, pelaksanaan proses pembelajaran. Prinsip berikutnya bahwa pemilihan suatu media hendaknya objektif, bukan didasarkan atas kesenangan pribadi, like and dislike misalnya. Nah, jadi pemilihan media ini betul-betul objektif, didasarkan pada kebutuhan pencapaian tujuan belajar peserta didik, bukan didasarkan pada ada misalnya karena gurunya senang dengan eh, media tertentu, maka media itu yang dipakai. Nah, tidak demikian, ya. Tapi didasarkan kepada eh, kebutuhan peserta didik, ya. Kemudian didasarkan kepada efektivitas pencapaian tujuan pembelajaran. Prinsip berikutnya bahwa penggunaan media pembelajaran ini, ya, kalau digunakannya bersamaan, ya, ini maaf, kalau tadi dijelaskan bahwa penggunaan media pembelajaran itu bervariasi dalam satu pertemuan, bukan berarti satu media dipakai sekaligus. Ya, tetapi ya tentunya kalau tadi menggunakan auditif, visualis, atau misalnya yang beberapa media digunakan sekaligus, bukan seperti itu maksudnya. Penggunaan beberapa media sekaligus tidak dibenarkan. Mengapa? Karena akan membingungkan peserta didik. Jadi, kalaupun tadi dijelaskan bahwa penggunaan media pembelajaran itu harus variatif, artinya untuk memperhatikan atau untuk memberikan layanan kepada peserta didik yang memang memiliki karakteristik berbeda. Tetapi penggunaan yang sekaligus ini dapat membingungkan peserta didik. Jadi kalau ada beberapa media pembelajaran yang dapat digunakan, ya kita gunakan tidak sekaligus, digunakan satu persatu, digunakan secara sistematis, secara beruntun, secara bergiliran gitu ya. Tapi nanti bisa pada akhirnya ya, semua media itu digunakan, tidak sekaligus digunakan untuk peserta didik. Nah, ini mungkin memunculkan pertanyaan, bagaimana halnya dengan penggunaan multimedia? Bukankah multimedia itu sudah menghadirkan sekaligus keseluruhannya? Nah, ini persoalan tentu lain, tentu berbeda. Karena yang dimaksud multimedia itu adalah satu set, satu kondisi yang memang sudah disetting, memiliki suara, memiliki gambar, memiliki teks, kemudian ada animasinya juga,
Nah, tergabung dalam satu media. Bukan yang multimedia itu bukan berarti beberapa media terpisah-pisah, tapi sudah merupakan satu kesatuan. Nah, kalau yang sifatnya multimedia ini akan lebih cocok diterapkan, digunakan karena bisa melayani berbagai kondisi peserta didik, ya, sehingga multimedia ini lebih disarankan untuk digunakan pada kegiatan pembelajaran. Prinsip berikutnya adalah kebaikan dan keburukan media ini tidak bergantung pada konkret dan abstraknya dari media. Sekali lagi, kebaikan dan keburukan media tidak bergantung kepada konkret dan abstraknya media. Lalu kalau begitu apa yang menjadi eh, ukurannya? Maka ukurannya adalah eh, kemudahan untuk dipahami oleh peserta didik. Artinya dengan media itu memberi kemudahan kepada peserta didik untuk memahami apa yang dijelaskan, apa yang disampaikan melalui media tersebut. Jadi media yang konkret wujudnya mungkin sukar dipahami karena rumit, tapi bisa jadi media yang abstrak dapat memberikan pengertian yang tepat. Nah, itu beberapa prinsip ya. Jadi kita di pertemuan ini hanya menyampaikan prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Demikian lanjutan dari pertemuan tadi. Kalau tadi membahas tentang landasan pemilihan dan penggunaan media pembelajaran, maka pada sesi ini kita fokus pada pembahasan tentang prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan eh, atensinya dari eh, semua pihak. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.